terkait gosip-gosip yang dibuat oleh binatang-binatang itu ya? Iya, betul deh. Ya memang binatang yang membuatnya gitu. Membuatnya binatang yang menyukai ya manusia setengah manusia. Kalian percaya nggak sih Ahmad Dhani digonjang-ganjingin cerai dan ada katanya perselingkuhan dengan siapa? Ari Lasso. Bener nggak sih itu beritanya guys? Bener nggak? Kasih tahu saya ya. Itu hanya pengalihan isu guys karena dia mungkin ada ketakutan bahwa dia sedang dilaporkan sebagai indikasi orang-orang yang tidak kompeten di Mahkamah Konstitusi. Ada yang laporin aku, cie, aduh, ampun, bukannya ngurusin rakyat, ini ngurusin urusan pribadi, pakai fasilitas negara kali ya. Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pengkhianat Rakyat? Pentolan grup band legendaris Dewa 19, Ahmad Dhani, marah besar fitnah rumah tangganya dengan mulai Jamela retak karena perselingkuhan. Itu diungkap Ahmad Dhani baru-baru ini menanggapi penyebar fitnah mengenai rumah tangganya dengan sang istri, Mulan Jamela. Akhirnya menyaksikan sendiri betapa pemberitaan hoax yang dikelola oleh binatang-binatang yang disukai hostnya oleh makhluk-makhluk setengah manusia. Tata Ahmad Dhani dalam unggahannya di media sosial menanggapi berita miring mengenai rumah tangganya dengan Mulan Jamela. Tidak hanya Ahmad Dhani yang memberikan tanggapan keras atas berita sipnah mengenai rumah tangganya yang diisukan adanya orang ketiga. Ya Allah, lindungilah keluarga kami dari perbuatan buruk sangka dan fitnah yang sudah barang tentu dapat merugikan. Engkau sudah sampaikan dalam Al-Quran bagaimana bahayanya fitnah. Dan apapun yang telah kami lalui, berikanlah kami kesabaran dan berikan hikmah kebaikan untuk kami semuanya. Tulis Mulan Jamela di unggahan media sosialnya belum lama ini. Lantas benarkah Ahmad Dhani berencana melaporkan ke polisi penyebar fitnah rumah tangganya yang saat ini sedang ramai menjadi pembicaraan? Halo Pak Ade. Terkait gosip-gosip yang dibuat oleh binatang-binatang itu ya? Iya, betul deh. Ya memang binatang yang membuatnya gitu. Membuatnya binatang yang menyukai ya manusia setengah manusia. Di sisi lain, seteru Ahmad Dhani, Lita Dading menanggapi sinis kabar adanya fitnah yang beredar luas di media sosial mengenai rumah tangga Ahmad Dhani dengan Mulan Jamela yang tiak sedang baik-baik saja. Menurut Lita Dading, tanggapan Ahmad Dhani yang dianggap berlebihan tidak lain hanyalah pengalihan isu atas gugatan yang dilayangkannya mengenai penghapusan dana pensiun untuk anggota DPR RI seumur hidup dihapuskan. Ya, gugatan itu diajukan Lita Dading dengan mengambil sampel Ahmad Dhani sebagai anggota DPR RI yang dianggapnya tidak kompeten dan tak layak menikmati dana pensiun seumur hidup. Lita Dading tidak hanya menyinggung mengenai penyebar fitnah rumah tangga Ahmad Dhani, tetapi juga rencana Ahmad Dhani yang diam-diam meminta bantuan koleganya dari partai politik Gerindra untuk melaporkan dirinya. Itu diungkap Lita Gading lantaran dua laporan Ahmad Dhani terhadap dirinya dianggap mentah hingga tidak diproses aparat kepolisian. Kalian percaya nggak sih Ahmad Dhani digonjang-ganjingin cerai dan ada katanya perselingkuhan dengan siapa? Ari Lasso. Bener nggak sih itu beritanya guys? Bener nggak? Kasih tahu saya ya. Itu hanya pengalihan isu guys karena dia mungkin ada ketakutan bahwa dia sedang dilaporkan sebagai indikasi orang-orang yang tidak kompeten di Mahkamah Konstitusi untuk pensiun DPR seumur hidup kita hapuskan.
Nah itu dia guys, dia lagi pengalihan isu. Takut ya. Jadi bikin cerita nih. Iya. Aduh, yang diberitain soal pribadi melulu. Kapan kalian memberitakan soal pekerjaan kalian di DPR? Bisa apa dong? Coba ceritakan. Kita mau tahu loh rakyat nih. Kita rakyat jelata mau tahu hasil kerja kamu loh. Terutama Ulan, selama 2 periode ngapain? Dan kalau Ahmad Dhani kita tahu lah ngapain aja dia ya. Bener gak sih guys? Coba kalian komen di sini. Saya mau tahu, saya bertanya dan sangat penasaran. Ini dia nih, takut ya dilaporin ya. Udah, kita lapor ke MKD, kita juga lapor ke MK. Nah lo, ya makanya jadi orang kompeten. Itu kan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Artinya selama ini 45 tahun undang-undang tersebut melegitimasi manfaat pensiun DPR yang seumur hidup dan dapat diwariskan. Mengenai tentang pengujian undang-undang tersebut adalah salah satu estimasi daripada kemarahan rakyat yang dimana kita tahu tugasnya DPR-nya adalah legal policy, artinya salah satu tugasnya adalah pembentuk undang-undang dan pengawas. Jadi pengawas tata kelola pemerintahan, bukan hanya ataupun gaya-gayaan seperti saat ini, seperti ada contohnya salah satu artis musisi yang begitu cukup terkenal. Musisi tersebut ya kita sebut saja eksempelnya Ahmad Dhani, yang mana seharusnya dia fokus untuk menjalankan tugas, fungsi, dan perannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bukannya kesana kemari malah mohon maaf malah manggung sana sini. Jadi dia harus melegitimasi dirinya, pada pokok dirinya dia ada di posisi mana. Kalau jadi musisi saja. Jadi wakil rakyat jadi wakil rakyat saja. Jadi tidak bisa semuanya. Ada yang laporin aku. Aduh, ampun. Bukannya ngurusin rakyat, ini ngurusin urusan pribadi, pakai fasilitas negara kali ya. Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pengkhianat Rakyat? Apa ya? Kasihan. Gak ada kerjaan kali ya. Hei, kok dengerin nih. Aduh, ini gimana nih anggotanya Gerindra? Ampun. Kalau melaporkan tuh yang berbobot lah. Ini hukumnya jelas gitu. Jangan gandeng sana gandeng sini. Tapi Kalaupun ada peristiwa hukum ya dijalani saja peristiwa hukumnya. Saya sudah nggak bisa lagi menggunakan value saya sendiri. Tadi kan terlihat memang agak berbeda value-nya ya. Bahkan soal diksi aja ada perbedaan kan, antara public figure tadi, artis tadi juga berbeda. Terus antara norma yang saya anggap semua itu adalah norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ternyata ada lagi norma yaitu adat dan lain-lain. Padahal menurut saya pribadi sebelum saya masuk anggota DPR ya adat dan lain-lainnya semuanya di Pancasila itu semuanya saudara yang saya pelajari dari sekolah ya. Tapi ya itu tadi nilai itu sekarang saya harus mengikuti value nilai daripada apa yang ada di dalam parlemen. Teman-teman masyarakat bisa menilai sendiri mana sih unsurnya. Saya aja bingung, penyidiknya bingung, orang bingung. Makanya inilah menandakan kelasnya DPR RI ini seperti ini. Sangat tidak mencerminkan kompetensi ketatanegaraan. Jadi dia bukan negarawan juga. Udah laporannya nggak naik, lebih baik dia fokus ngurusin permasalahan daripada konstituennya sebagai wakil rakyat. Itu yang lebih penting sebenarnya. Tidak tahu ya kenapa kemudian selalu bahasanya nyinyir dan kesannya nantang ya. Itu apa bentuk juga pembelaan diri atau kemudian apalah, nggak ngerti kita. Yang jelas kalaupun pada faktanya hari ini panggilannya seharusnya direspon dengan baik dan dihadiri ya, jadi bisa menyampaikan apa yang kemudian dia lakukan, yang menurut kita kan itu bukan konten edukasi tapi provokasi. Konflik yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Lita Gading belakangan ini memang memanas.
Ahmad Dhani seperti diketahui 2 kali melaporkan Lita Gading. Terbaru terkait Undang-Undang Cyber di Polda Metro Jaya. Lantas seperti apa perkembangan terbaru laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading di Polda Metro Jaya dan langkah hukum apa yang akan ditempuh Lita Gading untuk melawan balik Ahmad Dhani yang dianggapnya sebagai anggota dewan yang arogan? Betul, dilaporkan tentang terkait dengan konten, bukan konten sih, tapi repost berita pada 8 September. Saya belum tahu pokok yang dilaporkan apa, tapi pasalnya hampir sama seperti laporan yang pertama. Ketika menjalankan tugas, ini kan dia bukan menjalankan tugas, malah dia melalaikan tugasnya. Melalaikan tugasnya Bang ya? Melalaikan tugasnya, ngapain ya loh? Ngelaporin sana sini, kayak nggak punya kerjaan aja. Apalagi dia sempat mengatakan statement kerja di DPR RI itu enak, 9 sampai 5 enak toh. Aduh, sangat sakit hati sekali masyarakat itu dibuatnya. Ini jadi pembelajaran bagi yang bersangkutan. Ini pembelajaran juga bagi kita masyarakat. Kalau terus-terusan seperti ini tidak dilawan, maka akan timbul abuse of power atau kesewenang-wenangan. Maka oleh karena kesewenang-wenangan tersebutlah yang kita akan lawan. Jadi saya dan klien saya akan melaporkan melapor balik atas laporan tersebut. Karena ini sudah tidak bisa didiamkan. Karena ini pengkhianatan terhadap konstitusi itu sendiri. Penghinaan terhadap konstitusi kepada saudara pelapor atau saudara Ahmad Dhani. Saya kuasa hukum, saya tidak memiliki kepentingan pribadi. Tapi di satu sisi saya kepentingan sebagai rakyat Indonesia menyampaikan, tolong dibenahi lagi, mungkin tabayun lagi. Beliau adalah musisi terkenal, musisi handal. Posisikanlah dirinya ingin jadi musisi atau wakil rakyat. Kalaupun melakukan pembelaan diri silahkan, tapi nanti kan proses hukum yang akan menjawabnya, ya. Oh, saya ini mengedukasi, tapi juga kita merasa bahwa itu provokasi. Mari kita buktikan bersama, telaah dan nanti juga diundang para ahli. Nanti penyidik yang lebih berwenang menentukan seperti apa. Jadi silahkan saja nanti bisa dikonfirmasi. Kemarin sih sebenarnya waktu pas di PPA saya nggak mau melaporkan balik karena tidak mencederai itu. Ternyata pas dibilang saya adalah psikolog gadungan, itu saya marah dong. Karena itu udah bukan masalah pribadi lagi, tapi udah menyangkut profesi. Iya, harus dong. Ya ini kan teman-teman saya juga, saya didukung oleh teman-teman seprofesi saya bahwa lapor balik aja, itu kurang ajar gitu loh. Artinya dia tidak menghargai profesi orang. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.